Akhirnya Abu Thalib pun memutuskan untuk pulang. Ia mempercepat langkahnya untuk sampai ke Mekah sebab khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad setelah mendengar perkataan Buhairah. Setelah kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW mulai pergi ke gua untuk beribadah, bertafakur dan mentadaburi alam semesta. Walaupun Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang pernah menjadi bayi, kemudian tumbuh menjadi anak kecil, lalu tumbuh menjadi anak muda, akan tetapi ia tidak pernah melakukan hal yang batil. Sungguh, itu adalah penjagaan dari Allah, karena Allah lah yang menjaga Nabi dan Rasul-Nya. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Wahai Abu Thalib, ada apa denganmu? Aku dari Zubair. Aku datang ke Mekah untuk menjual daganganku. Lalu kenapa kau menangis? Al-As bin Wali membeli daganganku, tetapi dia tidak membayarnya. Sampai kapan kezaliman ini terus berlanjut? Para pembesar Quraisy berkumpul untuk membahas permasalahan ini. Berkumpullah pembesar-pembesar dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dan Taim bin Murrah. Mereka bersepakat dan melakukan perjanjian sumpah agar tidak ada lagi yang terzalimi di kota Mekah. Perjanjian itu dinamakan Hilful Fudul. Perjanjian ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah diangkat sebagai Rasul, ia berkata, "Sungguh, aku telah menyaksikan sebuah perjanjian kesepakatan di rumah Abdullah bin Jud'an. Aku lebih menyukai perjanjian kesepakatan tersebut daripada memiliki unta merah. Seandainya aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pasti akan menyambutnya." أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berjuang untuk mencapai nilai-nilai agung dan menyebarkannya kepada seluruh manusia sebelum ia diangkat sebagai Nabi. Di kota Mekah, ada seorang wanita bernama Khadijah binti Huwailid. Ia merupakan seorang pedagang yang memiliki kemuliaan dan harta yang digunakan untuk memperkerjakan orang-orang untuk menjual barang dagangannya. Dan ia memberikan mereka sebagian dari keuntungan barang yang terjual. Maka ketika sifat jujur, akhlak mulia dan amanah Rasulullah terdengar sampai ke telinga Khadijah, maka Khadijah pun mengutus seseorang untuk menemui Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah menawarkan pekerjaan kepada Nabi Muhammad untuk pergi berdagang menggunakan modal dari Sayyidah Khadijah menuju ke negeri Syam. Maka Nabi Muhammad SAW pun menerima tawaran itu. Pada zaman itu, terdapat adat kebiasaan buruk yang menyebar di kalangan bangsa Arab, seperti mengubur hidup-hidup anak perempuan, membunuh anak-anak karena takut miskin. Sebelum diutus sebagai Nabi, Nabi Muhammad SAW tidak ikut melakukan kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Beliau tidak meminum khamr, tidak pula memakan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Ia juga tidak pernah menghadiri perayaan menyembah berhala. Beliau diliputi oleh penjagaan Allah. Dan setelah Nabi Muhammad SAW mengambil barang dagangan Sayyidah Khadijah, beliau memimpin rombongan pedagang lainnya menuju Syam. Beliau juga ditemani oleh Maisyarah, pembantu Sayyidah Khadijah. Sesampainya di pasar negeri Syam, indahnya akhlak pria ini. Ia sangat bermurah hati dalam berdagang. Siapakah namanya? Namanya Muhammad bin Abdullah. Apakah kau mengenalnya? Tentu, beliau berasal dari Bani Hashim. Abu Thalib merupakan pamannya. Beliau dikenal dengan kejujuran dan sifat amanahnya karena dia memiliki akhlak mulia dan dapat dipercaya dalam segala hal. Nabi Muhammad pun melakukan transaksi jual beli di pasar itu. Lalu ia kembali ke Mekah. Ketika matahari sangat terik, Maisarah melihat awan menaungi Nabi Muhammad SAW. Ketika rombongan itu sampai di Mekah, Maisarah pun bergegas menghampiri Khadijah untuk memberitahu apa yang terjadi di perjalanan. Tuanku Khadijah, di perjalanan ketika cuaca menjadi sangat panas, aku melihat awan menaungi Muhammad dan mengikutinya kemanapun ia pergi.
Akhirnya Sayyidah Khadijah mendatangi Warokoh untuk menanyakan hal itu. Warokoh adalah sepupu Sayyidah Khadijah. Ia beragama Nasrani. Ia telah membaca kitab-kitab Samawi dan ia sudah mengetahui tentang kabar kedatangan seorang nabi terakhir. Maka ketika Sayyidah Khadijah menceritakan apa yang dikatakan oleh Maisarah, Warokoh berkata kepada Khadijah, sesungguhnya dia adalah nabi terakhir. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ketika itu, para pembesar dan petinggi bangsa Arab banyak yang datang melamar Sayyidah Khadijah, tapi tidak seorang pun yang dia terima lamarannya. Maka Khadijah pun mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya, Nafisah binti Munabbih. Lalu Nafisah pun mendatangi Nabi Muhammad SAW demi membuka peluang kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Khadijah. Dan Nabi Muhammad pun setuju. Lalu beliau pun memberitahu paman-pamannya. Maka paman-paman Nabi Muhammad mendatangi paman Khadijah dan melamarnya. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah pun menikah. Ketika itu, kabilah-kabilah Arab memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah, lalu mendirikan ulang bangunannya sebab kerusakan yang terjadi pada Ka'bah. Dan ketika bangunan telah selesai, mereka berselisih pendapat tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Kamilah yang akan meletakkan Hajar Aswad ini. Tidak, kamilah yang lebih berhak meletakkannya. Jadikanlah orang yang pertama kali masuk pintu masjid ini sebagai orang yang memutus masalah yang kalian perselisihkan. Baiklah, tidak masalah. Lihatlah, itu adalah Muhammad. Tidak salah lagi, itu adalah Muhammad. Maka Nabi Muhammad meminta sebuah kain, lalu meletakkan Hajar Aswad itu di atas kain tersebut. Kemudian ia meminta para pembesar kabilah untuk memegang pinggir kain itu dan meminta mereka untuk mengangkatnya bersama-sama. Sesampainya di tempat semula, Hajar Aswad pun ditempatkan langsung oleh Rasulullah. Dari kejadian inilah mulai terlihat tanda-tanda kenabiannya dan wahyu pun mulai turun. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah ia bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, lalu beliau memilih Gua Hiro untuk beribadah di malam hari. Ia mempersiapkan bekal untuk beribadah, dan ketika perbekalannya habis, beliau kembali ke rumah untuk mempersiapkan bekal. Nabi Muhammad membeli seorang budak bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian beliau membebaskannya dan memberikannya pilihan antara menetap bersamanya atau kembali kepada ayahnya. Aku adalah Zaid bin Haritsah. Orang-orang menyebutku Zaid bin Muhammad. Kau telah dibeli oleh Muhammad dan kau diberikan pilihan antara tinggal dengannya atau kembali kepada ayahmu. Dan aku memilih untuk tinggal bersamanya. Aku mendapati Muhammad sebagai orang yang setia dan memiliki kasih sayang yang tinggi, dan kau telah menjadi Zaid bin Muhammad. Aku menemukan banyak sifat mulia yang tidak pernah kudapati pada diri orang lain. Dan di saat Nabi Muhammad menyendiri untuk bertafakur di Gua Hiro, ia menceritakan bahwa di saat aku tidur, malaikat Jibril mendatangiku dengan membawa sebuah buku, lalu ia berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Aku tidak bisa membaca." Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat hingga aku mengira itu adalah malaikat kematian. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka malaikat berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم